Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajatin. Perkenalkan, nama saya Wan Ali Firdaus, mahasiswa Universitas Islam Kabupaten Bekasi, jurusan Tarbiyah Reg B. Di sini saya akan mengisi atau memenuhi tugas UAS pelajaran fikih kontemporer yang diajar oleh Pak Irham. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum memakai baju bergambar di saat sholat. Hukum menunaikan sholat dengan memakai baju yang bergambar atau bertulisan atau tanda-tanda pencirian. Jika gambar-gambar ini termasuk gambar yang diharamkan, seperti gambar wanita salib atau syiar-syiar yang memusuhi umat Islam, gambar-gambar bernyawa seperti minuman keras, rokok, dan lain-lain, yang gambar-gambar yang menurut umat Islam sudah haram, jadi tidak boleh dipakai buat sholat gambar-gambar tersebut. Keharaman ini lebih berat lagi karena gambar ini haram pada zatnya, gambar itu sendiri, maka tidak dibolehkan memakai pakaian yang mengandung gambar-gambar tersebut menurut pendapat. Jika pakaian ini mengandung gambar, akan tetapi ada sebagian kalimat untuk ungkapan yang wajah kepada kemaksiatan, seperti ungkapan ciumlah diriku dan dengan memakai bahasa Inggris, atau kalimat ikutilah diriku, atau semisal para periuk kebobrokan atau dalam keyakinan, atau di dalam ada kerusakan dalam keyakinan, maka ini juga diharamkan memakai di luar salat. Jadi tidak boleh memakai yang tidak mempunyai keyakinan. Di luar sholat aja tidak boleh, apalagi di dalam sholat. Sedangkan Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaiton wa man tabi'u khutuwatis syaiton fa innahu ya'muru bil fahsya wal munkar. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaiton. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaiton, maka sesungguhnya syaiton itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau baju salat tidak ada gambar atau kata-kata haram, akan tetapi ada hiasan atau corak atau kotak-kotak atau ungkapan lain, maka hukumnya dilihat dulu, tidak bisa diharamkan. Kalau gambarnya tidak diharamkan dalam umat Islam, kalau sekiranya menjadi perhatian yang melihatnya, atau kemungkinan besar akan mengganggu orang sholat dengan perhatian apa yang ada di dalamnya, maka dimakruhkan sholat dengannya. Terdapat ketetapan larangan Nabi SAW sesuatu yang mengganggu dalam sholat. Dan banyak juga pro dan kontra yang menanggapi hukum memakai baju bergambar makhluk hidup. Lalu bagaimana hukum sebenarnya? Ada yang berkata mubah, hukum sholat memakai pakaian adalah mubah. Itu adalah kehendak setiap orang yang mau memakainya, pakaian berwarna ataupun corak apa saja. Pada dasarnya Islam tidak ada yang menyatakan sholat orang yang memakai pakaian
bergambar itu batal. Tidak, cuman sebagai pendapat para ulama berbeda-beda pendapat. Ya artinya sah-sah aja hukum sholat menghadap, memandang, atau gambar, atau sesuatu yang bercorak, baik gambar di pakaian, itu gambar makhluk bernyawa atau gambar lainnya. Dan ada pun juga yang mengharamkan itu dalam sholat. Jadi ya harus kita ketahui banyak pendapat-pendapat yang berbeda dalam memandang cara kita berpakaian. Ada yang memandang itu boleh sah-sah saja dengan tidak mengganggu kenyamanan sholat. Ada yang bilang haram, ada yang bilang dilarang ketika kita memakai baju yang makhluk hidup. Atau ada yang bilang ya makruh dalam gambar pohon, daun. Ya ada yang bilang begitu, ada yang bilang tidak apa-apa, dan ada yang bilang haram hukumnya menggunakan pakaian yang terdapat pada makhluk hidup berupa manusia ataupun hewan. Pakaian jenis ini sangat dilarang untuk dipakai baik ketika sholat atau tidak. Itu ada yang bilang begitu. Dan ada hadisnya, inna ashaba hajihi sauratil qiyamah yu'adjabu buna fauqalu lahum ahyahu maholaktum. Artinya sungguh orang yang melukis gambar akan diajab pada hari kiamat kelak. Mereka akan diminta untuk menghidupkan makhluk yang dilukisnya. Ada yang bilang begitu. Hadis mengata haram hukumnya. Dalam hadis di atas merupakan ganjaran pada pembuat baju atau pelukis gambar tersebut, sedangkan bagi pemakainya tetap mendapatkan ganjaran setimpal karena memandang lukisan yang tidak diperbolehkan untuk dibuat. Jadi ya yang menggambarkan itu akan melukis di baju itu akan mendapatkan ganjaran yang setimpal dengan apa yang dia perbuat. Itu jadi ya tergantung diri kita masing-masing. Kalau kita ya sah, kalau kita merasa tidak yakin ya tidak yakin. Imam Qurtubi rahimahullah berkata, pertanyaan ini menunjukkan bahwa bila gambar telah diubah, yaitu dengan memangkas bagian kepalanya atau memisahkan antara kepala dan badannya hingga bentuknya tidak seperti lagi semulanya, maka hukumnya tidak mengapa memakainya. Jika tidak gambar, misalnya gambar dalam tulisan baju itu ada kepalanya, jadi tidak apa-apa kalau dipotong itu kepalanya gambaran, jadi badannya itu tidak mengapa-ngapa dalam Imam Qurtubi, tidak apa-apa. Jadi hukumnya boleh-boleh saja. Kesimpulannya, apabila memanjangkan gambar makhluk bernyawa saja dilarang, maka memakai gambar tersebut juga dipanjangkan pada baju yang lebih terlarang. Jadi tergantung pandangan-pandangan ulama-ulama itu. Ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan, ada yang mubah. Ya seperti yang mubah boleh-boleh saja. Ada yang bilang begitu, ada yang bilang mengharamkan karena berpakaian yang dengan lukisan-lukisan makhluk-makhluk yang bernyawa seperti hewan, makhluk-makhluk manusia. Ada yang bilang memakruhkan, ada yang bilang halal, dan gambar-gambar pohon apa segala macam itu dimakruhkan. Mungkin cukup sekian dari saya tentang penjelasan hukum memakai baju bergambar belakang saat sholat. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada keterangan atau penjelasan yang kurang baik atau kurang jelas, mohon dimaafkan. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.